Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ibnu Nasyita Muti dari Prodi Akuntansi, mata kuliah Perilaku Organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar perilaku organisasi di bab 1 dan hal-hal terkait lainnya. Sebelum kita masuk ke apa itu perilaku organisasi, kita kenal dulu yuk apa itu manajer. Manajer adalah individu yang mencapai tujuannya melalui orang lain yang tugasnya adalah mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah organisasi. Kenapa kita membahas organisasi? Karena manajer ini bekerja di suatu organisasi. Pengertian organisasi sendiri kalian bisa baca di atas, yaitu suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas 2 orang atau lebih yang kontinu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada fungsi dan peran manajemen. Kita ke fungsi dulu ya. Jadi di fungsi ini ada 4 fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Jadi fungsi perencanaan ini istilahnya kita membuat rencana dan mengembangkan rencana tersebut agar kita cepat sampai tujuan. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Di sini manajer akan menentukan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakannya. Jadi tidak akan terjadi bentrok antara si A dan si B untuk mengerjakan sesuatu hal. Fungsi yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan. Maksud dari di sini adalah si manajer ini memiliki fungsi untuk memotivasi pekerjanya, mengarahkan pekerjanya, terus juga memilih saluran komunikasi yang efektif. Dan itu tuh termasuk kepemimpinan karena dia membangun pekerjanya agar lebih baik lagi. Fungsi yang terakhir itu adalah fungsi pengendalian. Contoh dari fungsi pengendalian sendiri itu ada pengawasan, perbandingan, dan koreksi potensi ilmiah. Kita move ke peran manajemen. Jadi peran manajemen itu ada 3. Yang pertama itu adalah peran interpersonal. Contoh dari peran interpersonal sendiri adalah figur pemimpin. Contohnya ketika ada segerombolan murid yang mengelilingi pabrik, si manajer ini tuh memimpin tur tersebut. Yang kedua adalah peran informasional. Di sini manajer memiliki peran penyebar. Jadi dia menghantarkan informasi kepada para pekerjanya tentang berita-berita yang ada di internet atau media lainnya. Peran yang ketiga adalah peran memutuskan. Di sini manajer memiliki hak untuk memutuskan segala sesuatu atau masalah-masalah tidak terduga lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu perilaku organisasi. Jadi, perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Di sini ada 4 disiplin yang berkontribusi dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Di belakang saya ini sudah ada 9 tantangan dan peluang perilaku organisasi. Yang pertama itu ada merespon tekanan ekonomi. Jadi ketika ada krisis ekonomi, manajer itu berbondong-bondong untuk melakukan pemecatan atau mempertahankan orang-orang yang masih ingin bekerja dengannya dengan upah gaji yang rendah. Yang kedua itu merespon globalisasi. Jadi contohnya itu ada meningkatnya penugasan ke luar negeri, bekerja dengan orang-orang dari budaya Belanda, mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara dengan upah buruh yang rendah, dan beradaptasi dengan budaya yang berbeda dengan norma-norma peraturan. Yang ketiga adalah mengelola keragaman tenaga kerja. Jadi saat di organisasi pasti ada banyak dong dari suku, ras, agama, dan antar golongan yang bersatu di suatu organisasi tersebut. Dan itu merupakan tantangan besar karena kita harus menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang keempat adalah meningkatkan layanan pelanggan dengan cara menciptakan budaya responsif pelanggan. Jadi para pekerja harus melakukan hal-hal yang baik kepada pelanggan seperti tersenyum ramah, melayaninya dengan baik, dan sebagainya. Yang kelima adalah meningkatkan keterampilan bermasyarakat. Keenam, bekerja dalam organisasi jaringan. Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja. Kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan perilaku etis. Selanjutnya ada 4 mengembangkan model perilaku organisasi. Yang pertama itu adalah sebuah tinjauan atau model. Model sendiri ini adalah abstraksi dari realita, representasi dari fenomena dunia nyata. Yang kedua adalah masukan atau input, yaitu variabel yang berujung pada proses. Yang ketiga adalah proses. Proses adalah tindakan individu, kelompok, organisasi sebagai hasil dari masukan dan berujung pada hasil tertentu.
Di proses ada 3 level. Yang pertama itu adalah level individu. Jadi pada level individu, proses mencakup emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, serta pengambilan keputusan. Pada level kelompok, hal ini mencakup komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik, serta konflik dan negosiasi. Pada level organisasi, proses mencakup manajemen, sumber daya manusia, dan praktik perubahan. Yang keempat adalah keluaran atau output, yaitu variabel-variabel kunci yang dipengaruhi beberapa variabel lainnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah sasaran perilaku organisasi. Di sini sasaran itu ada 8. Yang pertama itu adalah sikap dan stres, kinerja tugas, perilaku kewargaan, perilaku penarikan, kohesi kelompok, pendayagunaan kelompok, produktivitas, dan ketahanan. Yang pertama ada sikap dan stres. Sikap sendiri pengertiannya adalah evaluasi yang dibuat pekerja positif atau negatif mengenai objek atau orang-orang atau peristiwa. Sedangkan stres adalah proses psikologis tidak menyenangkan yang terjadi sebagai respon atas tekanan lingkungan. Yang kedua adalah kinerja tugas. Kinerja tugas itu kombinasi dari efektivitas dan efisiensi dalam melakukan tugas-tugas utama. Yang ketiga adalah perilaku kewargaan. Perilaku kewargaan sendiri adalah perilaku kebebasan menentukan yang bukan bagian dari persyaratan pekerjaan formal pekerja, tetapi berkontribusi pada lingkungan psikologis dan sosial tempat kerja. Yang keempat adalah perilaku penarikan. Perilaku penarikan adalah serangkaian tindakan yang pekerja ambil untuk memisahkan diri dari organisasi. Yang kelima adalah kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah tingkat dukungan anggota, kelompok, dan validasi satu sama lain dalam kerja. Yang keenam ada pendayagunaan kelompok. Pendayagunaan kelompok merujuk pada kuantitas dan kualitas dari keluaran kerja suatu kelompok. Yang ketujuh ada produktivitas. Level tertinggi dari analisis dalam perilaku organisasi adalah organisasi secara keseluruhan. Sebuah organisasi produktif jika ia mencapai sasaran-sasarannya dengan mengubah masukan menjadi keluaran pada biaya paling rendah. Oleh karena itu, produktivitas membutuhkan baik efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir adalah ketahanan. Ketahanan adalah bukti bahwa organisasi dapat ada dan bertumbuh dalam waktu yang lama. Nah, teman-teman, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila kurang jelas dan ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.